Puji Tuhan, salam sejahtera buat kita semua, keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saat ini kita patut bersyukur karena Tuhan sungguh baik, Dia sudah memelihara hidup kita dan Dia juga sudah memberkati kehidupan kita sampai saat ini. Dan kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang akan kita lihat sama-sama di dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-12. Saya akan bacakan karena bacaan hari ini sudah sampai pada Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-20 sampai pasalnya yang ke-22. Saya ambil di pasal yang ke-20 ini. Yang akan saya bacakan di ayatnya yang ke-7. Saya akan mulai baca pada hari pada hari pertama dalam minggu ini, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas di mana kami berkumpul, dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela karena Paulus amat lama berbicara. Orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah, ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti, lalu makan. Habis makan, masih lama lagi ia berbicara, sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya dan mereka semua merasa sangat terhibur. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, renungan pagi hari ini saya memberi judul Tengah Malam. Tengah malam adalah waktu yang digunakan orang untuk beristirahat pada umumnya ya, setelah beraktivitas sepanjang hari. Tapi bisa juga digunakan untuk berpikir dan merenung. Itu sebabnya ada orang-orang yang suka belajar atau berdoa pada waktu tengah malam. Dan tengah malam juga banyak orang tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Nah, saat ini kita akan belajar dan melihat dari firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada saat ini tentang tengah malam ini. Dan apa yang terjadi di tengah malam. Dan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ini, yang menceritakan tentang peristiwa yang terjadi pada tengah malam. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di sini kita melihat ketika Rasul Paulus menyampaikan firman Tuhan di Troas. Pada waktu itu dikatakan pada malam hari, sebab Rasul Paulus saat itu sedang mempersiapkan diri untuk berangkat pada besok harinya. Dan itu sebabnya dia menyampaikan firman Tuhan itu pada malam hari, karena dia mengingat waktunya begitu singkat. Dan dia merasa terbeban buat orang-orang yang ada di Troas atau anak-anak Tuhan yang ada di Troas pada saat itu. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara di sini Rasul Paulus menyampaikan firman Tuhan itu sampai tengah malam. Bahkan dikatakan sampai dini hari. Seperti yang sudah kita baca tadi, seperti yang dicatat pada ayatnya yang ke-7, di sana dikatakan, pada hari pertama dalam minggu itu ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya, dan pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apa yang terjadi pada waktu tengah malam itu? Ketika Rasul Paulus menyampaikan firman Tuhan,
Dikatakan pada ayat yang ke-8, ada seorang yang bernama Eutikus. Eutikus yang juga ikut mendengarkan apa yang Rasul Paulus khotbahkan pada saat itu. Dan dikatakan di sana dia duduk dekat jendela sambil mendengarkan firman Tuhan. Kenapa dia duduk di dekat jendela tidak disebutkan apa sebabnya, tetapi di sini kita akan belajar dari mungkin karena dia sudah bekerja sepanjang hari, malam hari dia ingin mendengarkan firman Tuhan dan dia mungkin merasa capek, dia duduk karena mungkin ya kemungkinan keadaan pada waktu itu dia merasa panas atau cuacanya dia merasa udaranya kurang baik untuk dia dan dia duduk di dekat jendela, mungkin ada angin. Dan di sana dia mendengarkan firman Tuhan, dikatakan. Dan firman Tuhan yang disampaikan oleh Petrus, karena Petrus mengingat waktunya sudah sangat singkat dan dengan begitu panjangnya firman Tuhan yang disampaikan oleh oleh Rasul Paulus, Eutikus tidak dapat menahan kantuknya. Dan akhirnya dikatakan karena dia tidak tahan, dia jatuh dari lantai atas dari lantai 3 sampai ke bawah dan akhirnya Eutikus ini mati. Dari peristiwa ini kita dapat mengambil satu pelajaran. Kita mau dapat mengambil satu pelajaran di tengah malam ini Bapak Ibu Saudara. Tengah malam ini kita dapat belajar waktu di tengah malam ini, di mana waktu tengah malam ini adalah berbicara tentang waktu di akhir zaman. Waktu yang sudah sangat singkat buat kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bahkan waktu yang begitu sangat singkat buat kita semua. Di sini firman Tuhan juga yang sedang disampaikan di hari-hari ini, di akhir zaman ini, sudah sangat singkat. Dan tetapi Bapak Ibu Saudara, kita melihat waktu yang sudah sangat singkat buat kita semua ini, dan firman Tuhan juga yang disampaikan kepada kita hari-hari ini sudah sangat singkat. Dan banyak orang yang mendengarkan firman Tuhan di hari-hari terakhir ini. Di waktu-waktu yang singkat ini kita melihat firman Tuhan juga disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Dan ada banyak firman Tuhan yang sedang disampaikan. Dan ini adalah waktu dan kesempatan buat kita sebagai orang-orang percaya untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, kita tahu bersama hari-hari ini ada begitu banyak orang yang haus akan firman Tuhan. Ada banyak orang-orang yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Tetapi bagaimana cara sikap kita di saat kita mendengarkan firman Tuhan? Bagaimana sikap kita yang seharusnya saat kita mendengarkan firman Tuhan? Dari kisah Eutikus ini kita dapat mengambil satu makna. Kita dapat mengambil satu pelajaran buat kita. Bagaimana supaya kita dapat mendengarkan firman Tuhan itu dengan baik. Jangan sampai terjadi dengan apa yang dialami oleh Eutikus ketika dia rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, tetapi dengan sikap yang dia berikan itu mungkin dalam keadaan santai. Dan Bapak Ibu Saudara, tidak memungkinkan juga ada banyak anak-anak Tuhan yang hari-hari ini mungkin dengan keadaan mereka hari-hari ini, dengan apa yang sedang terjadi dalam kehidupan mereka, mereka menganggap untuk mendengarkan firman Tuhan itu hanya dengan santai saja. Tetapi saat ini Bapak Ibu, saya belajar firman Tuhan ini dan merenungkan firman ini, betapa begitu memberikan saya untuk belajar lebih dalam lagi dari firman Tuhan, agar supaya kehidupan kita itu tidak sampai jatuh dan tertidur. Ada banyak firman Tuhan yang disampaikan, tetapi kadangkala orang
menganggap remeh, menganggap santai saja. Tetapi saat ini kita mau belajar bagaimana sikap kita di saat kita mendengarkan, menerima firman Tuhan itu. Yang pertama adalah kita harus berjaga-jaga. Jangan sampai kita tertidur dengan keadaan kita yang hari-hari ini mungkin santai mendengarkan firman Tuhan. Dan jangan sampai kita mati rohani. Tertidur rohani dan akhirnya kita mati. Kenapa Eutikus tertidur? Mungkin karena saat itu dia lelah, dia capek, dan dia tidak tahan lagi. Sehingga dia mengantuk dan jatuh. Dan mungkin Bapak Ibu Saudara, seringkali dalam kehidupan kita ini kita lelah menghadapi persoalan hidup. Yang kita hadapi setiap saat. Yang kita hadapi dalam hari-hari kita. Kita lelah menghadapi masalah persoalan yang kita hadapi. Dan mungkin ada firman Tuhan yang datang dalam kehidupan kita. Mari kita mau berjaga-jaga. Jangan sampai kita tertidur untuk untuk menikmati firman Tuhan. Walaupun kita menghadapi persoalan masalah dalam hidup kita. Mungkin kita lelah dengan apa yang sedang kita alami. Tetapi mari kita mau berjaga-jaga dalam setiap kehidupan kita. Dan kita mau tetap menjaga hidup kita ini. Jangan sampai kita tertidur rohani karena masalah persoalan yang kita hadapi. Dan mungkin ada dengan kehidupan mungkin kita yang tidak menghadapi persoalan masalah. Mungkin kita sedang menghadapi tidak menghadapi persoalan masalah. Keadaan kita dalam keadaan baik, tetapi kita yang hidup di hari-hari terakhir ini, di tengah malam ini, mari kita mau senantiasa untuk berjaga-jaga. Dan yang kedua adalah jangan sampai kita tertidur dan jangan sampai kita jatuh dan mati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sebab Rasul Paulus juga katakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-6 di sana, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Dan yang kedua adalah kita penuh dengan Roh Kudus. Kenapa kita harus penuh dengan Roh Kudus? Karena Roh Kudus itulah yang akan membangkitkan kita di saat kita tertidur. Roh Kudus itu yang akan membangkitkan kita, menguatkan kita untuk kita dapat menghadapi hari-hari terakhirnya. Dan Roh Kudus itulah yang akan menguatkan kita untuk kita dapat menerima setiap firman Tuhan yang datang dalam kehidupan kita. Walaupun itu firman Tuhan berulang-ulang kali disampaikan, mungkin firman Tuhan itu begitu panjang, tetapi Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk kita dapat menerima setiap firman Tuhan yang datang dalam hidup kita. Puji Tuhan, kiranya renungan firman Tuhan ini dapat menguatkan kita, membawa kita untuk semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, karena Tuhan begitu mengasihi kita semua. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang selalu mengingatkan kita. Dan mari di hari-hari kesempatan ini, di hari-hari kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan, mari kita mau minta Roh Kudus untuk terus berkarya dalam kehidupan kita. Roh Kudus memenuhi hidup kita supaya semakin hari kita sempurna di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam sorga, saat ini kami bersyukur buat firman-Mu yang selalu mengingatkan kami, firman-Mu yang selalu mengajar kami untuk kami dapat hidup di tengah malam di hari-hari terakhir ini, untuk kami dapat mempersiapkan diri kami Tuhan, menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, menghadapi hari-hari terakhir ini Tuhan, untuk kami tetap kuat di dalam Engkau, untuk kami tetap berjaga-jaga di dalam Engkau. Itu sebabnya Tuhan, Roh Kudus, Engkau yang akan menolong kami. Engkau memberkati setiap umat-umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu. Tuhan juga akan menguatkan mereka, memampukan mereka
Tuhan, untuk terus mencintai firman-Mu, untuk terus mencari firman-Mu Tuhan. Sebab firman Tuhanlah yang akan memampukan kita, firman Tuhan yang akan menguatkan kita untuk kita dapat berjalan bersama-sama dengan Engkau di hari-hari terakhir ini. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.